Shalom untuk semua pemirsa yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam program All by Grace pada saat ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mengalami kasih dan kuasa-Mu dan boleh mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami. Dan kami terima ini semua sebagai bahagian yang terbaik yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau mau berkati seluruh acara ini. Dan kami sungguh Tuhan boleh menerima yang terbaik daripada-Mu. Engkau pimpin dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita dalam kehidupan di dunia ini tidak mungkin segala sesuatu dapat kita tanggung, segala sesuatu dapat kita selesaikan, segala sesuatu dapat kita atasi. Oleh karena itu, istilah kata doa ini adalah sesuatu yang perlu kita cermati dengan baik, karena kehidupan kita sebagai orang beriman sekalipun, kita nggak bisa lepas daripada istilah doa itu. Ya, jadi saat kita menghadapi suatu perkara yang lebih lagi daripada kekuatan kita, kita tidak mampu mengatasi. Saat kita menghadapi situasi kondisi yang serba membuat kita bingung bagaimana mengatasinya, bagaimana menghadapinya, apalagi kita sedang dipaparkan adanya pilihan-pilihan. Maka kita perlu berdoa, bawa segala masalah kita kepada Tuhan. Dan tentu saja, siapapun Anda, kalau kita berdoa, pasti kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan. Tentu jawaban Tuhan bisa berupa Tuhan suruh kita tunggu sejenak. Ya, bisa juga Tuhan jawab langsung. Tidak, tapi ada juga ya Tuhan menjawab kita dengan segera, langsung kita terima hasil yang kita harapkan itu. Nah, inilah yang kita ingin terjadi dalam kehidupan kita. Artinya dalam bahasa Mandarin dia berkata, "Itao kau jiwyo." Ya, itau kau jujeng. Sekali doa langsung ada, sekali doa langsung jadi. Nah, ini betapa indahnya. Ya, jadi kalau hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, sekali kita berdoa, doa kita itu sangat berefek, sangat efektif. Dan itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu, mari ingat kita semua, doa merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Namun, tidaklah semua orang percaya menghargai dan menggunakan hak istimewa tersebut dengan maksimal. Bahkan, sebagian orang percaya enggan atau lalai menyatakan keinginannya melalui doa kepada Tuhan, dikarenakan ada keraguan, ada ketidakpercayaan, ya, tidak mengetahui atau tidak mengerti bahwa Tuhan itu mau dan Tuhan itu mampu menjawab segala permohonan doa mereka. Terkadang kita temukan juga ada orang percaya yang ya kata kasarnya marah atau kecewa kepada Tuhan hanya dikarenakan doanya belum atau terlambat dan bahkan tidak terjawab menurutnya. Padahal mereka sendirilah yang salah berdoa. Atau mereka berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Atau mereka salah pengertian terhadap makna dan maksud firman Tuhan mengenai doa itu, seperti yang tertulis di dalam Alkitab dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3 berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, doa merupakan satu tindakan yang
sangat mudah, gampang sekali, dan sederhana untuk dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Tetapi di dalam realita, tidak semua umat Tuhan setia, tekun, dan melakukan doa dengan berbagai alasan, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diterima alasan mereka. Bila kita mengamati kehidupan sebagian umat Tuhan, ada saja yang sedang mengalami banyak masalah, bahkan terkesan tak henti-hentinya pergumulan hidup. Ya, orang berkata udah jatuh ketiban tangga ya. Jadi bertubi-tubi kesulitannya itu yang dihadapi. Sedangkan di sisi lain, kita lihat ada juga umat Tuhan yang lancar-lancar aja, oke-oke aja, fine-fine aja, aman-aman saja, penuh damai sejahtera, bahkan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Nah, mengikapi kenyataan sedemikian, tidak heran jika ada umat Tuhan yang mengatakan, Tuhan pilih kasih, saya kok tidak diberkati, saya tidak disembuhkan, saya kok tidak mengalami mujizat seperti orang lain itu yang mengalami begitu banyak. Tuhan gak adil lah dan lain sebagainya. Ya, padahal jawabannya itu sederhana, adalah karena mereka tidak berdoa. Atau ada berdoa tapi salah berdoa. Atau ada yang telah malas ataupun bosan berdoa, tidak tekun lagi, kurang beriman, tawar hati, dan sebagainya. Ya, jadi dia udah stop di tengah jalan. Bahkan belum mulai pun dia udah bosen lah, minta lagi. Ya puter aja itu namanya recording, biar Tuhan dengar sendiri. Ya mana boleh, yang benar ialah Tuhan ajarkan apa, kita lakukan apa, supaya doa kita jadi doa yang efektif, doa yang bisa membawa hasil. Dari mimbar gereja, mungkin kita pernah mendengar ada hamba Tuhan, pendeta, yang mengatakan dalam khotbahnya, banyak doa, banyak kekuatan, sedikit doa, sedikit kekuatan. Tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Dan dia buktikan dengan contoh-contoh dan ini dan itu. Lagi pula ada hamba Tuhan yang lain yang mengatakan, ya, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya tentu saja pernyataan tersebut tidak menjadi masalah dan tidak boleh menjadi ranah kita untuk membahasnya atau diperdebatkan. Yang pasti adalah apabila kita berdoa dengan sungguh hati, kita percaya dan kita dengan tekun, yang pasti kita akan menghasilkan sesuatu, akan kita terima. Oleh karena itu, kita tahu kalau kita sudah putus asa, kita sudah tawar hati, kita sudah malas, kita sudah bosan berdoa, ya jangan harap ada sesuatu mujizat, ada sesuatu yang dahsyat, pertolongan Tuhan akan kita alami. Padahal Tuhan tidak jauh-jauh kok. Asal kita mau berdoa, dia pasti dekat dengan kita. Maka ada lagu nyanyian yang berkata, Yesus Tuhan kita adalah, dia hanya sejauh doa kita. Nah, bila kita tahu dia sejauh doa kita, artinya kita berdoa, dia dekat. Kita buka mulut, kita memanggil namanya, dia standby untuk siap dengan tangannya dua-duanya terbuka dan bahkan dengan senyum wajahnya siap menolong kita. Karena itu ingat selalu, dia hanya sejauh doa. Jangan males, bosan, tawar hati, atau tidak tekun lagi dalam berdoa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa yang akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Anda bisa sama-sama nyanyi. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berseru, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh. Sekali lagi, Dia hanya sejauh doamu. Dia hanya sejauh doa. Ya, tema program All by Grace kali ini adalah doa yang efektif. Ya, ini semua orang senang. Apa sih doa yang efektif? Doa yang efektif adalah doa yang sangat mungkin atau kemungkinan besar akan mendapatkan jawaban dari Tuhan, sehingga menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, kita gumulkan, kita doakan, yang kita yakini, yang memang secara kemampuan manusiawi kita sulit kita untuk memperoleh hal demikian. Antara lain misalnya jalan keluar dari pergumulan hidup yang pelik, kesulitan ekonomi, atau persoalan yang secara manusiawi sangat sukar, sangat sulit, atau sakit penyakit, atau masalah-masalah keluarga, masalah suami istri, masalah orang tua dengan anak, ya masalah menantu dengan mertua. Nah, ini seringkali menjadi suatu kesulitan yang amat sulit dalam kehidupan ini, karena kita sungguh secara manusiawi, kita masing-masing ada karakter kita, ada gaya hidup kita, ada cara kita untuk memecahkan persoalan, dan juga kita pun mempunyai pandangan-pandangan yang belum tentu sama dengan orang lain. Karena itu kita perlu berdoa. Sekali kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan doa kita efektif dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tak mungkin pun menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Ya, bahkan yang sudah ada Tuhan bisa
hancurkan ataupun singkirkan dari kehidupan kita. Misalnya soal sakit penyakit yang tak tersembuhkan, atau sudah kronis, sudah begitu lama penyakitnya tak sembuh-sembuh, maka kita tetap harus mau berjuang supaya kita bisa berdoa secara efektif, dan dengan demikian kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, kalau satu hari seseorang dia hatinya cuma berpikir, ya Tuhan, betapa baiknya ya kalau aku pulang, aku tidak usah masak. Sekali-sekali aku pengen lihat suamiku, ya minimal dah, dia sudah sediain makan malam, nasi goreng pun jadi, atau telur ceplok juga boleh lah. Pokoknya saya sekali pulang, semua sudah tersedia. Luar biasa. Kalau ini bisa terjadi, ini mujizat. Jadi sesampai ke rumah, buka pintu, dia langsung mencium ada bau masakan. Dan hari itu dia sungguh-sungguh lihat, waduh, benar juga. Bukan hanya ada nasi goreng, juga ada lagi telur, walaupun telur mata sapi tok, ya. Dan semua sudah tersedia di meja, siap untuk kita santap. Nah, dalam hatinya berkata, masa sih saya cuma berpikir di hati, kok bisa ya? Kebetulan nih, nanti saya mau tanya suami dah. Dia masuk ke kamar, sudah ganti baju dan lain sebagainya, lalu datang ke meja makan bersama. Saat dia mau nanya kepada suaminya, tiba-tiba di hatinya Tuhan berbicara. Tuhan berkata, bukankah kamu tadi inginkan hal demikian terjadi? Dan sekarang sesuai dengan keinginanmu, terjadi padamu. Kenapa kamu tidak percaya bahwa aku Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang menjawab doa? Lalu Tuhan ngomong sama dia lagi, kalau tidak percaya, jangan berdoa. Kalau berdoa, jangan tidak percaya. Wah, saat orang ini menyampaikan, ya ini seperti peristiwa kecil saja dalam kehidupan. Namun kebenaran yang terkandung di dalam ungkapan yang Tuhan sampaikan kepadanya sungguh membuat banyak orang menjadi tersadarkan. Ya, kita seringkali berdoa seperti Tuhan kayak doa main-main aja. Kita doa dan minta kepada Tuhan, lalu Tuhan buka jalan. Ya, belum sempat menghargai, belum sempat bersyukur, terima kasih pada Tuhan, malah sebaliknya kita meragukan, kok bisa ya? Kebetulan amat ya. Nah, itu sangat menyinggung hati Tuhan, melukai, tidak boleh ya. Jadi kalau kita betul-betul mengerti dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, tiada satu perkara apapun juga, bukan berarti perkara besar baru kita berdoa. Perkara besar, perkara kecil, besar kecil, susah gampang, kita bawa dalam doa. Setiap saat kita berdoa pada Tuhan, maka kita akan ngalamin. Dari yang kecil, dari yang sederhana, akhirnya kita mengalami terus secara kumulatif, kumpul. Akhirnya itu menjadi pengalaman hidup, meneguhkan iman kita, sehingga suatu hari perkara yang besar, perkara yang sulit, perkara yang pelik terjadi. Saat engkau mau berdoa, engkau ada kesimpulan. Engkau bisa berkata, ya Tuhan, yang sederhana, yang biasa-biasa, yang mudah-mudah urusannya, Tuhan aja jawab. Yang begitu, ya remeh-temeh, kok Tuhan juga peduli ya. Masa ini yang perkara besar, perkara pelik Tuhan tidak peduli. Nah, dengan sikap demikian, kita mau pakai untuk berdoa pada Tuhan, menggumuli apa yang sedang kita hadapi. Dan kita akan melihat, ya inilah akan menghasilkan jawaban doa yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini namanya doa yang efektif. Oleh karena itu, doa yang efektif itu
menuntut sikap hati yang akan mendorong seluruh keberadaan kita untuk bertindak dengan usaha upaya yang nyata dan yang maksimal, sehingga kita dapat mengalami hasil dari doa tersebut. Ya, dengan menerima hasil doa yang efektif. Di masa mendatang kita akan semakin bertambah serius, ya, bertambah gairah, semangat, dan kita mau bertekun untuk berdoa sampai menerima jawaban dari Tuhan dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak akan menjadi malas atau bosan berdoa lagi. Sebaliknya, kita akan bertambah senang berdoa kepada Tuhan hingga diberkati secara pribadi maupun orang lain juga ikut diberkati oleh Tuhan. Ya, Alkitab Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Matius pasal 7 ayat 7. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Nah, ada hamba Tuhan yang memberikan istilah kedua ayat itu kalau digabung. Yeremia 33 ayat 3, Matius 7 ayat 7, dia pakai istilah, ini nomor teleponnya Tuhan, yaitu 33377. Jangan Anda coba ya. Ya, ini bukan untuk Anda hubungi, tapi ini adalah istilah saja, humor saja. Dan kebetulan kedua ayat itu kalau digabungkan ya 33377 ya. Jadi kalau kita ngertiin kedua ayat tersebut, kita hayati. Bila kita berseru kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bila kita tidak berseru atau tidak berdoa, apa yang Tuhan jawab? Tuhan bukan saja menjawab seruan doa kita. Bahkan Tuhan memberitahukan hal-hal yang besar yang kita tidak pahami, yaitu hal-hal yang tidak kita tahu. Ya, kita belum tahu apa-apa. Jadi itu sebagai bonus. Ya, kalau kita berseru, kita berdoa, Tuhan jawab. Kalau kita tidak berseru, ya Tuhan mau jawab apa? Dan setelah Tuhan jawab, Tuhan kasih bonus. Dia kasih tahu lagi hal-hal yang besar yang kita tidak pahami, bahkan hal-hal yang kita belum ketahui. Nah, malam ini secara khusus kita fokus kepada Matius pasal 7 ayat 7 yang menjelaskan, bila kita meminta, Tuhan akan memberikan. Bila tidak meminta, Tuhan tidak memberikan apa-apa. Ya, jadi kuncinya kita harus lakukan dengan cara minta. Ya, bila kita mencari, kita akan menemukan. Bila kita tidak mencari, kita tidak akan menemukan apa-apa. Bila kita mengetok pintu, Tuhan akan membukakan pintu. Bila tidak mengetok pintu, Tuhan tidak akan bukakan pintu. Ya, dan kita tahu, ya, kita saat kita mengerti, meminta, mencari, dan mengetok, Dia ada Tuhan yang bagaikan Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang sangat peduli dengan kita. Dia beri yang kita minta. Dia izinkan kita ketemu apa yang kita cari. Dan saat kita ketuk pintu, Dia bukakan pintu bagi kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku.
bisa sama-sama ikut nyanyi. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu kan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya, jadi dari acuan Matius 7 ayat 7 itu ada 3 sikap hati yang sangat menentukan. Ya, 3 sikap hati penentu untuk mengalami hasil dari doa yang efektif. Yang pertama adalah meminta. Nah, meminta kita bukan peminta-minta. Meminta bukan segera hanya minta saja, tapi dalam konteks apa yang Tuhan izinkan dan ajarkan untuk kita mengenai doa dalam hal meminta. Ya, kita harus memiliki satu sikap hati saat kita meminta kepada Tuhan. Ya, sikap hati kita adalah kita betul-betul dalam keadaan sangat-sangat terdesak atau sangat mendesak. Ya, kita udah sangat urgent sekali. Kita sedang di-push, kita sedang di-press. Kita harus ya betul-betul ya merasakan, aduh ini penting dan genting. Saya minta kepada Tuhan. Ya, jadi ini sangat menentukan hasil akhir. Ya, bukan sekedar kita minta sebagaimana permintaan untuk sesuatu yang biasa-biasa, tetapi kita minta adalah sesuatu yang sangat penting, sangat genting, ya. Dan bila tidak mendapatkannya, sepertinya, aduh, hidup ini bisa fatal, akibatnya bisa besar, ya, kita bisa kacau balau. Maka kita dalam keadaan mendesak, terdesak, datang, minta pada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, sikap yang ada pada kita saat kita berdoa yang efektif, yaitu minta kepada Dia dengan sikap hati sedang kepepet banget, sedang terdesak. Ya, bukan berarti sakit gigi nggak pusing. Ya, bukan berarti ya sekedar flu nggak masalah. Tetapi kalau engkau sudah mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, ya katakanlah, siapa sih nggak pernah ketusuk jarum atau kepotong pisau sedikit, ya kebeset itu, ya. Nah, suatu hari kalau betul-betul kejadian engkau tidak hati-hati, jarimu terpotong, kebeset, dan nggak biasa. Kalau biasanya ya sudah, kalau udah berdarah ya paling kasih obat merah, ya habis itu kasih plester, ya selesai. Tapi ini kepotongnya dalam sekali.
Dan sampai darahnya mengucur, sampai begitu derasnya. Saat engkau sedang melihat darah mengucur begitu banyak, langsung otakmu connect kan? Kalau ini darah ngalir terus, sampai deras, waduh saya bisa pingsan nih, bisa masuk rumah sakit nih. Maka dari itu, setiap kita selain mengerti berdoa, kita juga pengetahuan umum, pertolongan pertama pada kecelakaan, kita mesti belajar. Ya, jadi minimal yang kita tahu ialah ini kalau berdarah, ya tangannya dinaikin dikit, ya supaya jangan terus ke bawah. Itu darah akan mengucur terus, naik ke atas sambil sudah taruh obat merah. Tapi yang paling penting, kita ngeri lihat darah begitu banyak keluar. Nah, saat begitu, bagaimana kita minta sama Tuhan? Apakah kita masih dengan satu sikap, ya Tuhan, ini berdarah nih Tuhan, ayo stop darahnya Tuhan, ya sudah, stop ya, aku pakai plester, aku pakai obat merah. Nah, kalau Anda sendiri mengalami begitu, Anda juga termasuk orang yang takut lihat darah, waduh darahnya itu lagi keluar, bagaimana kamu doa? Ayo. Kita pasti dalam keadaan sangat mendesak, sangat terdesak. Kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Ya, kita terdesak, kita minta Tuhan. Waduh, biasa nggak pernah praktekkan apa yang Tuhan janjikan. Tapi hari ini engkau praktekkan dengan sungguh-sungguh apa yang dijanjikan Tuhan. Dalam Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan untuk orang sakit. Tuhan, ini lagi sakit Tuhan. Ini lagi darahnya mengucur keluar. Dalam nama Yesus tumpang tangan. Ya tangannya jadi kena darah dong. Nggak apa-apa tumpang tangan. Ya, jadi darah bercampur obat merah, kamu tumpang tangan. Dan saat kamu berdoa, ayo sikap hatinya gimana? Kamu pasti dalam keadaan sangat genting, sangat penting, sangat urgent, sangat pengen lihat Tuhan lakukan mujizat. Darah ini berhenti. Maka dengan sikap begitu kamu doa, dalam nama Yesus, darah berhenti, dalam nama Yesus, sambil tangannya naik ke atas, dalam nama Yesus, ini darah berhenti. Nah, inilah sikapnya. Ya, atau bagi pria yang mengendarai mobil, banyak orang bisa nyetir mobil tapi nggak ngerti mesin. Jangan nggak ngerti mesin, ban kempes aja udah kalang kabut. Nggak tahu bagaimana buka ban serep, tukar ban pun nggak ngerti. Nah, dalam keadaan suatu kali sudah larut malam, perjalanan sepi, tiba-tiba kamu merasa ini ban mobil saya nggak beres nih. Bukan satu ban, dua bannya kempes. Ayo bagaimana dong? Dalam keadaan seperti begitu, bagaimana kamu minta sama Tuhan? Minta mujizat. Minta Tuhan datangkan penolong yang baik hati. Minta Tuhan kasih hikmat bagaimana aku tukar ban. Dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan yang terdesak demikian. Ya, belum lagi kita bicara tentang hal-hal ya sakit penyakit yang sudah sangat-sangat ya namanya kritis misalnya. Kita pasti akan meminta kepada Tuhan, bukan lagi dengan meminta biasa-biasa. Ya Tuhan, aku minta kalau boleh bulan ini gajiku dinaikin sama bos. Ya, itu mah boleh minta, tapi saya rasa nggak akan membuat Anda sampai, waduh terdesak banget kalau nggak naik gaji bisa bangkrut atau bisa, waduh bisa cilaka. Enggak lah, ya. Atau lagi mau makan nasi, sampai berdoa sampai keringatan, oh Tuhan berkati nasi ini Tuhan, kalau nggak berkati Tuhan nasi ini aku makan kena racun atau apa, ya nggak mungkin sampai begitu gawat. Tapi kalau kita mengalami sesuatu hal yang sangat terjepit, yang sangat-sangat membutuhkan keterdesakan, ini ya Tuhan rindu ada menjadi sikapmu. Dan jikalau engkau punya sikap rasa terdesak dan genting penting dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, inilah yang telah memenuhi syarat doamu akan efektif. Yang kedua, mencari. Ya, bila kita mencari haruslah kita punya sikap sangat bersungguh hati. Karena yang kita sedang mencarinya itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, tunjukkan kita punya keseriusan kita dalam mencari itu. Ya, bedakanlah sikap kita waktu kita mencari uang benggolan. Kita mau cari uang logam 1.000 rupiah.
jatuh di bawah kursi atau di bawah meja atau di bawah ranjang. Kita cari, ada nggak sih duit? Aduh, nanti boleh bayar permen atau bayar parkir bisa pakai. Cari-cari nggak ketemu, ya sudahlah, 1.000 doang. Tapi kalau suatu hari kamu kehilangan batu permata berlian yang nilainya 2 karat dari cincinmu, copot, ayo, kamu cari yang gimana? Ya kita mesti bisa bedakan mencari uang logam 1.000 rupiah doang dengan mencari satu batu permata berlian yang 2 karat. Engkau tahu nilainya berapa duit yang 2 karat? Mahal kan? Ya, jadi pada saat itu saya yakin engkau waktu mencarinya, engkau akan sangat serius, sangat teliti. Engkau kalau perlu, ya, bukan hanya pakai baterai senter, nyalain. Semua senter kamu nyalain, semua lampu kamu nyalain. Kamu harus hati-hati cari. Dan akhirnya ketemu juga. Betapa bahagianya, yaitu batu permata berlian yang sangat bernilai itu ketemu lagi. Sudah hilang, ketemu lagi. Kenapa? Karena kamu mencarinya dengan penuh ketelitian, dengan penuh kesungguhan. Sebab yang kau cari itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, inilah sikap hati yang harus ada mendorong kita untuk doa kita efektif. Ya, jadi kita jangan hanya sekedar mencari, ya dapat syukur, nggak dapat, udahlah, lupakan aja, lewat. Ya, kita tidak akan menemukan. Tapi kalau sesuatu itu yang kita cari adalah berharga, kita pasti akan mencarinya dengan sangat cermat, dengan sangat teliti. Nah, saya yakin ini cukup menjadi contoh buat Anda, ya. Jadi yang ketiga, ketoklah pintu. Ya, bila kita mengetok pintu, kita harus bersikap tekun, persisten, setia, ya, dengan tujuan, ya, bahwa kita harus ketok pintu sampai siapapun yang ada di dalam rumah itu mendengarnya dan membukakan pintu bagi kita. Atau selalu di rumah itu tidak ada orang sedang di rumah, mungkin tetangga terdengar suara kita ya mengetuk pintu kekencengan, dia datang buka pintu dan dia tanya, emang kenapa kamu ketok pintu begitu kenceng? Oh, ini orang rumah di sini, mereka sedang pergi berlibur selama 1 minggu, sudah ngomong sama kami, ya. Jadi seminggu lagi dia akan pulang. Jadi sekarang nggak ada orang. Nah, kalau kita sudah mendengar jawaban dari tetangga, ya kita puas. Kita mau tinggalkan, datang seminggu lagi, tidak masalah. Tapi betapa tidak masuk akal kalau kita andai kata perjalanan sampai 30 km jauhnya dari luar kota, pinggiran kota, kita datang jauh-jauh sampai ke rumah yang dituju, langsung ketok pintu 3 kali, tidak ada yang menjawab, langsung kita balik lagi ke rumah kita yang begitu jauh. Saya rasa ini kurang bijak. Yang benar ialah kita ketok pintu sampai kita dapat kepastian. Ya, ada orang tertentu ketok nggak cukup. Ya, ketok sampai tendang, ketok tendang, ketok tendang, sampai ribut, riuh, sampai orang tetangga mendengarnya. Dan kasih tahu, rumah lagi kosong mas, jangan ketok lagi, aku terganggu. Nah, baru kita tinggalkan, itu baru namanya bijak. Nah, ini sama. Ya, saat kita mohon sesuatu, minta sesuatu dari Tuhan, kita telah memiliki sikap mencari dengan sungguh-sungguh hati. Wah, apa sih kehendak Tuhan, kita cari, kita pengen tahu. Dan tiba pada babak yang terakhir ialah ketok. Kita membutuhkan ketekunan. Dalam Lukas pasal 18, ayat yang pertama, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tak putus-putusnya gitu loh doanya. Ya, dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dengan sangat singkat berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Artinya apa? Doamu jangan putus.
tetap lakukan, tekun doa. Ya, ini yang seringkali tidak menjadi sikap hati sebagian orang yang akhirnya hatinya galau, hatinya kecewa. Bahkan orang kata dia hatinya marah sama Tuhan karena dia merasa, Tuhan kok kagak denger sih doaku, kok Tuhan tidak jawab, ya Tuhan kok pelan banget jawabnya, cepetan dong jawabnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua sikap-sikap yang kadang kita sedang melukai Tuhan tanpa kita sadari. Ya, seharusnya saat kita berdoa bertekun di hadapan Tuhan, kita kasih kesempatan kepada Tuhan untuk memberikan jawaban dengan otoritas Dia. Ya, Dia punya rancangan yang terbaik. Dia punya otoritas, wibawa, dan haknya, kuasanya untuk menjawab atau tidak. Karena Dia tahu yang terbaik. Kalau ku jawab Dia sekarang, belum waktunya. Karena persiapan mental dan moralnya belum siap. Karakternya belum siap. Ada orang tertentu, ya, waktu masih, ya ini ada yang bersaksi berkata, waktu dalam keadaan ekonomi susah, waktu miskin, aduh, tekun berdoa suamiku, pagi siang malam berdoa sama Tuhan, waktu lagi bokek, lagi miskin, lagi kere, wah deket banget sama Tuhan, sampai dia kayak pendeta, kayak dia begitu rohaninya, selalu buka mulut, tutup mulut, selalu ayat Alkitab, dan selalu berdoa, bersyukur pada Tuhan selalu. Setelah diberkati jadi kaya raya, orangnya hilang. Ya, jadi jangan kita sampai menjadi orang demikian. Kita harus bertekun, berdoa di hadapan Tuhan. Saat Tuhan suruh kita tunggu, kita tunggu. Ya, Dia belum jawab, bukan Dia tidak jawab. Ya, saat Dia izinkan kita dalam penantian itu, walaupun tidak sedap, tidak elok, tidak mengenakan, namun dalam masa penantian itu adalah masa kita sedang dipersiapkan, sedang mengalami proses. Proses kesabaran kita, proses ya sikap hati, proses karakter kita, proses kesombongan kita, proses ini dan proses itu, dan akhirnya prosesnya sudah cukup, maka Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dan kita akan terima jawaban doa. Karena kalau belum waktunya kita paksakan, ya maka ada istilah berkata orang-orang tertentu ya justru terjerumus dan jatuh dalam berkat Tuhan. Ya, terjatuh, terjerumus, jatuh, dia lemah karena berkat makin banyak dia jatuh. Kenapa demikian? Ya inilah ya Alkitab banyak ayat mengajar kita, ya tinggi hati akan mendahului kehancuran misalnya. Ya orangnya tidak diproses. Ya dia sebentar ada uang dikit, lebih kaya dikit, langsung sombong, langsung tinggi hati, langsung merendahkan orang lain, langsung meremehkan orang lain. Nah ini dia adalah cikal bakal orang yang akan jatuh dan hancur. Namun Tuhan proses kita menunda untuk jawaban doa, ini adalah Tuhan persiapkan kita demikian rupa supaya saat kita diberkati Tuhan tidak menjadi OKB orang kaya belagu. Apalagi menjadi OKB orang kaya bodoh. Tuhan proses persiapkan kita demikian rupa karena Dia mau membuat kita menjadi OKR, orang kaya yang rohani. Yang cinta Tuhan, yang dekat Tuhan, yang selalu bersyukur pada Tuhan, yang selalu menghargai dan selalu ingat dari mana aku berasal. Kalau bukan berkat kasih karunia Tuhan, tiadalah aku hari ini seperti demikian. Nah ini jawaban doa. Kita perlu tekun. Jangan sampai setengah-setengah proses belum jadi, kita batalin, kita gagalin, dan akhirnya kita balik dari depan lagi, proses lagi dari depan. Akhirnya masa proses tambah lama. Harusnya kita berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan, persingkatlah masa prosesku, boleh. Tapi kalau Tuhan mau engkau diproses, ya kau harus menanti, menunggu. Di situ membutuhkan kesabaranmu untuk bertekun. Nah ini sama kayak ketuk pintu. Harus bertekun.
Sampai ada kejelasan. Kalau ada orang, dia pasti buka pintu. Kalau nggak ada orang, pasti ada jawaban. Oke? Nah, jadi ini salah satu contoh soal bagaimana kita harus betul-betul terima jawaban doa yang walaupun tertunda. Dan memang ada skalanya Tuhan jawab kita dengan cara Tuhan diam aja. Tuhan tidak jawab. Karena tidak jawab artinya ia Tuhan menjawab. Ya, jawaban Tuhan itulah namanya Tuhan sedang diam. Ya, istilahnya Tuhan berkata tidak. Tidak tidak. Ya, jadi Tuhan diam aja. Nah, itu juga jawaban Tuhan. Namun yang indah ialah saat kita berdoa, Tuhan cespleng langsung, kontan, tidak kredit. Langsung kita terima jawaban doa. Wah, itu sangat bahagia banget. Nah, itu pun, ya, kalau belum berhasil, menit ini, ya kita tunggulah, mungkin perlu 1 jam lagi. Ya, kalau dalam hari ini belum terjawab, mungkin besok pagi subuh. Kan ada istilahnya Tuhan memberkati orang pada saat dia tidur. Ya, saat kita sedang diam, saat kita tenang-tenang, berkat masuk. Ya, saya harap Anda bisa ngalamin berkat demikian. Atau jawaban doa datang. Dunia ini berputar terus. Ya, dunia ini ada jadwal, ada jam waktu yang berbeda-beda. Ya, Indonesia kita aja ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Ya, kan ada. Ya, beda-beda zone waktunya. Belum lagi kalau dengan luar negeri. Ya, kalau di Indonesia jam begini, di Amerika mungkin beda 20 jam, beda 12 jam, beda lagi. Oke? Jadi kalau saat ini belum dijawab Tuhan, ya, kita sabar. Memang di mata Tuhan segera. Tapi bisa aja tertunda 12 jam. Ya, jadi kita harus betul-betul bertekun. Jawaban Tuhan segera dan sempurna sedang on the way. Dalam perjalanan. Jadi kalau kita udah mundur dan tidak mau lagi, dan kita tawar hati, kita withdraw, kita mundur, kita kecewa, kita tidak mau lagi, kita malas, kita bosan. Ya, tidak akan terima apa-apa. Ya, contoh di Alkitab, kita lihat di Matius pasal 15 sebagai penutup. Ayat 21 hingga 28, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, ganggu banget itu rasanya. Ya, jawab Yesus pada ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan juga kan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita melihat dari bacaan tadi, perempuan Kanaan ini adalah perempuan asing, perempuan kafir bagi orang Israel, umat pilihan Allah. Dan tentu julukan-julukan tentang siapa orang itu, orang yang bukan sebangsa dengan mereka, ya kita tidak bahas lebih jauh. Tapi bagaimanapun kita melihat apa kejadian dihadapi oleh perempuan Kanaan ini sampai doanya terjawab. Ya, dia mohon supaya Tuhan Yesus sembuhkan anak yang kerasukan setan. Dan ini sangat serius, sangat kritis, sangat urgent, penting sekali. Karena dia tahu hanya Yesus yang bisa tolong. Kalau Yesus tidak jawab, waduh cilaka kasih anaknya. Dia sudah lakukan, meminta dengan mendesak, terdesak. Dia sudah mencari Yesus, gak tahu berapa jauh dia datang.
Pokoknya dia cari sampai dapat. Pokoknya nggak mau peduli. Orang mau larang, orang mau kucilkan dia, orang mau usir, bodoh amat. Yang penting aku cari sampai dapat. Dia cari supaya mujizat terjadi bagi anaknya. Dan dia ketuk pintu. Tuhan mau dia tekun. Bagaimana dia belajar tekun? Anda lihat. Mula-mula saat dia minta kepada Tuhan Yesus cuekin dia. Tuhan Yesus abaikan dia. Tuhan Yesus tidak menjawab dia sepatah kata pun. Seperti Yesus tidak dengar. Tidak ditanggapi. Ini pada ayat 23. Ini yang pertama dia ngalamin. Ya, belajar ulet, belajar tekun. Ya, ketok pintu dia tekun. Yesus abaikan. Yesus cuekin. Tapi imannya tidak bergoyang. Ya, imannya tidak beralih, tidak kecewa, tidak tawar hati. Dia tetap percaya Yesus solusi. Yesus ada jawaban. Yesus satu-satunya yang bisa menolong dia. Nah, yang cilaka ialah maju satu langkah lagi. Dalam ujian ketekunannya itu, dia diusir oleh murid-murid Yesus. Ya, bahkan Yesus menolak dia. Yesus katakan, aku datang untuk umat yang terhilang dari kaum Israel, bukan untuk kamu. Kamu orang asing. Kamu orang yang tidak sebangsa. Ini namanya dikucilkan, diusir, ditolak. Tetap juga dia mendekat, menyembah, dan memohon pada Yesus. Anda lihat langkah-langkah perempuan Kanaan ini. Dan yang ketiga ialah kita lihat Yesus menyampaikan apa yang menjadi isu masyarakat pada saat itu. Bagi orang yang tidak sebangsa dengan mereka, dianggapnya ya kastanya lebih rendah. Bahkan di sini dikatakan, Yesus katakan, masa makanan untuk anak dikasih ke anjing? Tapi dia tetap tidak tersinggung. Dia tetap tekun. Dia memohon dan dia merendahkan diri. Dia, please Tuhan, tolonglah sembuhkan anakku. Anda lihat. Apakah Anda pernah mengalami hal demikian? Dicuekin, ditolak, bahkan diusir. Lalu harkat martabat diremehkan. Kasta kita lebih rendah. Seperti kita tidak layak untuk datang minta sesuatu pada Tuhan. Tapi namanya ketekunan. Ketekunan di dalamnya terkandung pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan kesabaran, pengorbanan perasaan. Ya, pengorbanan segala-galanya. Nah, akhirnya imannya tidak bergeser pada Yesus. Dan dia jawab Tuhan Yesus. Ya Tuhan, memang benar makanan buat anak tidak boleh buat anjing. Tapi boleh dong remah-remah, sisa-sisanya. Jatuh-jatuh dari meja, boleh dong anjing menjilat memakannya. Yesus berkata, ini dia ibu. Imanmu besar. Imanmu besar. Dan akhirnya dia dapatkan solusi. Ya, ini suatu pembelajaran buat kita. Ya, 3 sikap hati selain meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Menjadikan doa kita jadi efektif. Ditambah dengan contoh daripada perempuan Kanaan tadi. Untuk boleh mendorong kita. Minimal dalam hal ketekunan, kesetiaan dalam bermohon pada Tuhan. Kita harus pantang mundur, pantang menyerah, maju tak gentar, pengorbanan apapun. Yang penting aku mau korbankan asal doaku dijawab. Nah, adakah kita siap demikian? Ya, jadi kita harus punya keyakinan sedemikian bahwa kita memang tidak layak. Tapi Tuhan mau layakkan kita, siapa boleh larang kita. Kita harus betul-betul dengan sikap terdesak dan kita mau mencari. Karena kita tahu Yesus, dia Tuhan yang selalu mau mendengar doa. Saat kita jatuh, dia akan angkat kita. Bahkan saat kita berdoa pada dia, waktu kita tidak layak sekalipun. Tapi dengan iman kita boleh dibawa ke hadapan dia. Sampai kita bisa menggoncangkan tangan Tuhan. Sampai kita menarik tangan Tuhan turun ke dalam situasi kondisi kita. Dan Tuhan turut campur tangan. Tuhan berperkara. Tuhan melakukan mujizat untuk memberikan solusi bagi kita.
Adakah kita memiliki iman sedemikian? Jika demikian, kita bisa belajar melalui episode ini kali. Camkan baik-baik 3 sikap hati ini. Yang paling klimaks, yang paling tinggi adalah ketekunan. Dan ingatlah cerita perempuan Kanaan tersebut. Kalau kita pernah berkorban, dibandingkan perempuan Kanaan itu, pengorbanan kita tidak ada artinya dibanding dengan perempuan Kanaan tersebut. Nah akhirnya dia terima solusi, dia terima jawaban doa. Ini doanya doa efektif. Ya, mari kita sama-sama memuji menyembah Dia. Nama Dia termanis. Dia adalah Tuhan yang selalu mendengar doa. Dan Dia angkat kita saat kita jatuh. Saat kita lemah dikuatkan. Percayalah pada Yesus solusi. Pada Yesus ada jawaban dan jalan keluar yang terbaik bagi segala pergumulan hidup kita, kebutuhan kita, dan persoalan sakit penyakit, masalah ekonomi, apapun yang pelik dan sulit yang kita hadapi. Pada Dia selalu ada jawaban. Karena Dia selalu mau mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, Kau sendiri yang telah menyampaikan isi hatimu untuk kami sampaikan kepada semua pemirsa All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kami rindu Tuhan, semua kami yang mendengar. Mulai saat ini Tuhan kami bertekad Tuhan. Kami berdoa, kami harap doa kami dijawab Tuhan. Kami saat berdoa pada Tuhan, kami mau melengkapi diri kami dengan 3 sikap hati yang menentukan. Sehingga doa kami boleh menjadi doa yang efektif. Dan kami boleh mengalami begitu banyak jalan keluar, begitu banyak solusi, begitu banyak mujizat, begitu banyak hal-hal yang besar yang tidak kami pahami, yang tidak kami ketahui, yang Tuhan nyatakan, singkapkan melalui mujizat demi mujizat, melalui doa yang efektif ini. Kami alami, oh Tuhan, jalan keluar yang luar biasa. Tolong kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau akan jamah setiap hati pribadi, lepas pribadi.
yang saat ini kebetulan mereka sedang berada pada posisi keadaan seperti yang sedang dibahas tadi. Mereka hampir tawar hati. Mereka sudah malas dan mereka sudah bosan berdoa. Dan mereka sering protes dan berkata, Tuhan, Engkau tidak adil, Tuhan. Engkau pilih kasih. Lantaran mereka tidak merasakan Tuhan menjawab doa dan mereka tidak peduli, Tuhan, kenapa Engkau tidak jawab doa seperti apa yang mereka inginkan. Padahal Engkau punya otoritas dan Engkau tahu yang terbaik bagi hidupnya. Dia salah berdoa. Tuhan, cerahkan mata rohani kami malam ini. Biar kami semua boleh mengerti. Dan oleh karena itu kami mau datang padamu, Tuhan. Kami sekali lagi memposisikan diri kami sedemikian rupa untuk kami boleh dilayakkan menjadi pendoa-pendoa yang efektif. Dan kami akan menerima hasil doa kami yang efektif itu sangat menakjubkan dan sangat membahagiakan. Haleluya. Saya mau doa yang efektif buat Anda. Saat ini, engkau yang sedang terpuruk masalah ekonomi, masalah keuangan, engkau sedang terbelit hutang yang sangat besar dan engkau tidak mampu membayarnya. Pada Yesus ada jawaban. Memang engkau pernah berdoa, tapi engkau juga salah menafsirkan berdoa dan berusaha. Engkau sisi manusiawimu mengandalkan manusia yang lain lebih besar daripada engkau mengandalkan Tuhan. Dan malam ini kau datang kembali pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengerti, Tuhan. Aku salah berdoa, aku salah sikap, Tuhan. Sudah demikian bonyok, masih anggap sepi, masih anggap enteng-enteng. Tapi Tuhan, saat ini aku sadar, biarpun lubangnya kecil, bisa membesar dan menjadi lebih besar. Dan akhirnya bukan hanya gali lubang, tutup lubang. Akhirnya aku gali danau. Waduh, bagaimana aku menutupnya? Terlalu besar masalahku, terlalu besar krisisku, krisis keuanganku. Tuhan, mari kau lihat ada orang demikian di antara kami yang sedang menyaksikan acara ini. Saat dia remuk hati di hadapanmu dan dia mau rendahkan hati dan mau Tuhan pakai metode doa dengan sikap hati, tiga-tiganya dia borong. Dia mau meminta dengan sikap terdesak, mendesak. Dia mau mencari dengan sungguh karena yang dicari adalah sangat berharga. Dia mau serius dan dia mau bertekun di hadapanmu sampai dia menemukan jawaban. Tuhan, tolong orang demikian. Bukakan jalan. Bukakan jalan. Bukakan jalan bagi mereka yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi yang pelik dan sulit, masalah keuangan. Ayo, engkau taruh dua tanganmu di atas dadamu, Tuhan. Oh Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di atas dada mereka, tanda mereka percaya kepadamu, bersandar padamu, mereka berdoa dengan doa yang efektif, dan mau mengandalkan Tuhan dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh terdesak, mendesak, dan mau mencari Tuhan dengan sungguh hati, dengan serius. Karena Tuhan paling berharga bagi mereka saat ini. Dan lebih dari itu mereka mau bertekun, Tuhan. Jawab doa mereka, bukakan jalan yang baru dan hidup yang di luar nalar pikiran manusia, rekayasa manusia bisa menolong mereka. Engkau yang bisa lakukan mujizat. Di saat tiada jalan, Engkau buka jalan. Dalam nama Yesus, permasalahan pergumulan ekonomi, keuangan, Tuhan bukakan jalan keluar. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima mujizat. Buat Anda yang terganggu soal paru-paru. Engkau sudah lama bergumul dan sekarang kau melihat pernapasanmu sering dan frekuensinya makin maju, engkau makin banyak kali sesak dan susah bernapas. Badanmu
sudah mulai rasanya makin kurus, walaupun kamu tidak diet, penyakit paru-parumu kronis dan berbahaya buat nyawamu. Saat ini, engkau minta kesembuhan dengan mujizat dari Tuhan. Lepas dari apa obat-obat yang sedang kau makan, terus makan tidak masalah. Namun kali ini kau makan dengan berdoa secara doa yang efektif. Minta, cari, dan ketuk pintu. Datang pada Tuhan. Mintakan mujizat. Tuhan pakai obat yang kau minum. Bahkan Tuhan langsung saat ini juga jamah paru-parumu. Tuhan bisa sembuhkan kau. Apapun jenis daripada penyakit paru-paru yang sedang kau derita. Di dalam nama Yesus, aku percaya sebelum terlambat ini, saat ini pun Tuhan turun tangan, sembuh dan jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah doakan orang di Eropa yang terkena TBC tulang. Dan setelah didoakan, hasil ronsennya sungguh terlihat tulangnya yang tadi kropos, Tuhan isi kembali dengan cairan tulang. Dan badannya tidak sakit-sakit dan sangat menderita lagi. Dan sekarang orang itu ada di Eropa terus sehat, segar bugar, sembuh dari penyakit TBC tulang. Mungkin engkau mengalami jenis ini. Kalau engkau curiga sampai tulang-tulangmu udah mulai sakit, bahkan sekali sakit-sakitnya amat sangat, berdoalah saat ini. Tuhan, kalau ada orang demikian, engkau sembuhkan TBC tulang. Dalam nama Yesus, sembuh oleh pilu Yesus. Jadi sembuh, 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 dan sembuh. Haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, saya mau doakan Anda yang sedang bergumul dengan sakit lambung, sakit mah, yang begitu kronis, begitu lama, dan engkau sedang sakit saat ini. Ayo, tumpang tangan di atas lambungmu saat ini, tangan kananmu taruh di atas dadamu, tangan kirimu taruh di atas lambungmu saat ini berdoa. Dalam nama Yesus, aku berdoa, dia sedang kumat, sakit mahnya sedang kumat. Saat ini Tuhan, sembuhkan Tuhan. Saat ini kuasa-Mu mengalir, jamah, sehingga sakit lambung, sakit mahnya sembuh seketika dan tidak kembali lagi. Dan sembuh secara sempurna mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang rindu menemukan jodoh pasangan hidupmu saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Jodoh yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Dan terimalah pimpinan Tuhan saat Dia nyatakan padamu, dan engkau akan menikah dengan bahagia. Dalam nama Yesus, orang yang bergumul tentang pasangan hidup, Tuhan, aku berdoa, tidak ada istilah terlalu tua atau terlambat sudah. Bagimu dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan. Ternyata dari kuasa-Mu yang bekerja dalam kami, dan saat ini aku berdoa, mintakan jodoh buatnya. Dalam nama Yesus Tuhan, sediakan dan segera sempurna. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa untuk pasangan yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Selama ini engkau beralasan ini proses penantian. Ini Tuhan sedang mempersiapkan kami, karakter di proses dan lain sebagainya. Namun saat ini engkau tahu dengan jelas waktunya tiba. Dengan iman engkau mau terima keturunan bagi engkau, menambah bahagia bagi kehidupan keluargamu. Saat ini bagi Anda yang bergumul, merindukan dapatkan keturunan,
Mari berdoa saat ini. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan berikan dia keturunan sebagai warisan yang kau beri kepadanya, dan berkat yang membahagiakan mereka. Anak yang sehat sempurna, menambah sukacita dan kebahagiaan kehidupan mereka secara suami istri maupun keluarga besar semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Pada tanggal yang sama, bulan mendatang, kami terima kabar. Orang yang sungguh hati berdoa dengan doa yang efektif, dia mengalami mujizat. Sekian lama ditunggu-tunggu, tiba waktunya. Bulan depan, dia terima, dia hamil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Buat Anda semua pemirsa yang punya berbagai macam permasalahan pergumulan hidup, mari kita datang pada Tuhan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan sambil engkau berkata pada Tuhan, oh Tuhan, inilah pergumulanku yang aku sangat-sangat bergumul. Tuhan, engkau buka jalan. Tuhan, aku selama ini tidak menganggapnya sangat-sangat genting dan penting dan mendesak, tapi saat ini aku sadar efeknya kalau aku tidak mau cepat terselesaikan. Oh Tuhan, mari, aku sangat terdesak saat ini, dan aku mencarimu pertolongan hanya daripadamu, dan aku mau bertekun hanyamu, Tuhan, yang sanggup menolongku. Ayo, siapapun apapun masalahmu, ya, mungkin sakit penyakit orang tua atau keluarga yang sedang kau gumulkan, ya, dalam nama Yesus saat ini, tumpang tangan di atas dadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Pembuluh darah jantung yang tersumbat, Tuhan buka dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, yang ada problem dengan ginjalnya, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Tuhan yang punya masalah dengan tenggorokannya, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang di telinga kanannya ada bisul yang masih belum hilang, dalam nama Yesus sembuh saat ini. Haleluya. Tuhan, bagi mereka yang sedang bergumul soal anaknya yang tidak bisa diatur, tidak bisa dinasihati, oh Tuhan, saat ini Engkau lakukan mujizat. Di tengah malam pun Engkau berbicara pada anaknya, dan kami lihat terima mujizat. Anaknya berubah seketika jadi luar biasa, bisa mendengar arahan orang tua dan bisa berdamai, hidup berdampingan dengan baik, bahagia. Tuhan, semua pergumulan apapun bentuknya dari semua umat-Mu Tuhan, dan Engkau berjanji kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Kami terima mujizat, kami terima jawab doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli, Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagimu. Kami terima jawaban doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau sudahi acara All by Grace kali ini. Mari Tuhan berkati semua umat-Mu. Damai sejahtera yang sempurna dari Yesus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan semua kami diberkati secara jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan pimpin acara All by Grace akan semakin luas, semakin menjadi berkat bagi semua yang menerima acara ini. Semua diberkati. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di Jumat mendatang, minggu depan dengan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ku berdoa, ku goncang tanganmu. Hasil dari doa bukan karya tanganku. Saat ku berdoa, gunung pun berpindah, jalan jadi rata, semua bangsa akan menyembahmu. Saat ku berdoa, gunung pun berpindah, jalan jadi rata, semua bangsa
bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.